Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi qatafa. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kita senantiasa berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana doa yang senantiasa kita baca, mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sebelum kajian dimulai, tentunya saya mengingatkan kepada saya pribadi dan para hadirin yang hadir agar mengamalkan, memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu asy-syar'i. Yang paling penting, marilah kita senantiasa menjaga niat sejak awal kita datang ke majelis ini. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala selama kajian ini berlangsung, dan hingga selesai kajian ini, maka kita senantiasa menjaga niat kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Tabaraka wa taala. Kemudian tentunya kita berharap dengan hadir di majelis ini, yang pertama yaitu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait pahala menuntut ilmu asy-syar'i. Karena dengan kita menuntut ilmu, kita telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah bagiku ilmu. Tentunya tidak hanya dengan berdoa, tapi harus ada usaha. Di antara usahanya adalah menghadiri majelis ilmu. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dapat hadisnya sampai muslim tanpa ada tambahan wa muslimah, tapi maknanya wa muslimah dan juga muslimah. Maka ketika kita menuntut ilmu, duduk di majelis, kita telah mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW untuk berilmu. Dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
i'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dengan ilmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, dengan kita hadir di majelis ilmu, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita hadir di majelis ilmu, kita mengharap as-sakinah, yaitu ketenangan. Yang keempat, dengan kita hadir di majelis ilmu, kita berharap doa-doa para malaikat yang hadir selama kajian ini berlangsung. Bahkan mereka, para malaikat ini, ya kita harus yakini sebagaimana kabar Nabi SAW, ya, berdesak-desakan di majelis ilmu sampai mereka, ya, sayap-sayap mereka ini mengepakkan terhadap para penuntut ilmu ridha sampai ke langit dunia penuh. Kemudian yang kelima, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala dengan menghadiri majelis ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dengan kita menghadiri majelis ilmu ini, kita berharap kepada Allah agar kita semakin mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semakin mencontoh beliau, ittiba'ur rasul, dan dengan kita mengikuti kajian ini, khusus yang hadir langsung, kita berharap pahala i'tikaf, pahala berdiam diri di masjid, i'tikaf. Dan juga yang kedelapan, khusus yang hadir di majelis ini, kita berharap kita mendapatkan pahala menunggu di antara dua waktu salat, menunggu waktu salat setelah salat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu, ya, saya menyampaikan terkait uzur kejahilan bagi seseorang yang melakukan, ya, pembatal keislaman, maka dia akan mendapatkan uzur karena kebodohan, karena ketidaktahuannya. Ada 6 yang disebutkan pada pekan yang lalu, ya. Yang pertama, ada yang masih ingat? Baru masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup di daerah terpencil atau jauh yang tidak tersebar padanya ilmu syariat, ilmu agama Islam, dan juga
tidak tersebar padanya sebab-sebab untuk memperoleh ilmu syariat tersebut. Kemudian yang ketiga, hidup di negeri atau tempat yang didominasi oleh kebodohan, jauh dari ilmu dan ulama. Kemudian yang keempat, hidup di negeri kafir, ya. Yang negeri kafir tersebut berhak untuk diperangi dengan alasan-alasan yang diterima oleh syariat. Yang kelima, hidup di tempat atau di negeri yang banyak tersebar bid'ah atau ya banyak praktek-praktek yang menyelisihi sunnah, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang menyebabkannya tidak mampu untuk mengetahui agama yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keenam, kejahilan atau kebodohan yang menjadi uzur bagi orang awam pada hukum-hukum yang tafsil, yang rinci, yang hanya diketahui oleh para ulama. Kemudian yang ketujuh, ada koreksi, yaitu apa? Sudah ditegakkan iqamatul hujjah, disampaikan dalil-dalil dan belum paham. Ya, bukan sudah paham. Ya, saya koreksi. Jadi bukan sudah paham tapi belum paham. Yang ketujuh, sudah ditegakkan iqamatul hujjah atau dijelaskan penjelasan hukum-hukum terkait hal-hal yang membatalkan ya keislaman. Namun dia belum paham. Atau salah paham atau gagal paham. Ya, salah paham atau gagal paham. Baik, itu 7 ya. Bukan berarti pembatasan, ada beberapa hal yang lain ditetapkan. Namun perlu kita ketahui bahwasanya terkait hal-hal yang itu sudah harusnya seorang muslim itu itu mengetahui. Misalkan seorang muslim nggak mungkin dia tidak mengetahui nabinya atau nabi yang harus dia ikuti, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang bodoh ya, yang baru masuk Islam, lalu dia melakukan dengan sengaja, dengan sesuai hawa nafsunya, dia membuat kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak mendapatkan uzur, ya, karena masalah-masalah seperti ini dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, ya, dalam kitab beliau Syarah Kitab Tauhid dan yang lain-lain, dalam fatwa beliau terkait masalah-masalah yang itu sangat urgent diketahui oleh seorang muslim, maka tidak ada uzur kebodohan, ya. Misalkan lagi dia melakukan dengan sengaja hawa nafsu, ini dengan sengaja hawa nafsu, orangnya sudah balik, dia ya tinggal di daerah terpencil, tapi dia menginjak-injak mushaf Al-Quran, maka perbuatannya jelas perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada juga perkara-perkara yang memang itu tidak mendapatkan uzur kejahilan. Baik. Kemudian pada malam hari ini kita akan bahas secara singkat, ya, yaitu pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Bisa dibuka bukunya halaman 33. Kalau mau baca bahasa Arabnya itu di halaman 20 di halaman 20 ya. Muallif di sini yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi hafizahullah taala menuliskan at-tauhidu
salah satu anwa'. Tauhid itu ada berapa? 3 jenis. Nah, perhatikan 3 jenis ini berdasarkan mutala'ah, istiqra'. Apa itu? Yaitu penelitian. Siapa yang melakukan penelitian? Para ulama. Sehingga mereka menetapkan tauhid itu jenisnya ada 3. Dalam sebagian literatur kitab-kitab ya para ulama disebutkan ada 2, menggabungkan antara tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Ya. Dan ini tidak masalah. Yang penting ya mengimaninya masing-masing pembagian tauhid tersebut. Baik, di sini disebutkan oleh muallif hafizallahu taala, qala muallif hafizallahu taala al-awwalu tauhidur rububiyah. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Wa huwa alladhi aqarra bihil kuffaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang kaum kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Kalau membenarkannya berarti tidak mengingkari, ya. Walam yudkhilhum fil Islam. Ya. Akan tetapi mereka ya dengan sebab mengimani tauhid ini tidak memasukkan mereka ini ke dalam agama Islam. Mereka tidak mau masuk Islam. Mereka membenarkan ya tauhid rububiyah ini. Itu yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita lanjutkan dulu. Iya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Sebelumnya wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah dan harta mereka. Artinya mereka dalam keadaan tetap musyrik bukan Islam, sehingga boleh dibunuh kalau memerangi. Ya. Dan hartanya diambil ketika selesai peperangan. Jadi harta rampasan perang, gitu maksudnya ya. Bukan seperti sekarang orang kafir berhak kita ambil hartanya, ya. Berhak kita bunuh, kita bom sana bom sini, bukan. Ini jangan sampai disalahpahami seperti itu ya. Wa huwa tauhidullahi bi fi'lihi ta'ala. Dalilnya ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Lihat dalilnya di dalam surat Yunus ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang melimpahkan rezeki kepada kalian? Nah ini may yarzuqukum, memberikan rezeki ini perbuatan Allah bukan? Ya. Ya. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Nah, menciptakan ini perbuatan bukan? Iya, perbuatan. Dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan ini perbuatan, iya perbuatan. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, tentu jawabannya apa? Siapa? Itu Allah yang mengatur urusan. Mengatur ini juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka mengapa kalian wahai orang-orang musyrik tidak
takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wal ayatu ala hadza katsiratun jiddan, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak. Nanti kalau baca Al-Qur'an dilihat terjemahnya, itu ayat-ayat sama dengan ini banyak, ya. Baik. Intinya tauhid rububiyah apa? Yaitu mentauhidkan Allah dengan segala perbuatan Allah. Yang kedua, wasani tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-naza', ya an-naza'. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-naza'u fi qadimid dahri wa hadithihi. Itu tauhid yang di dalamnya terjadi perselisihan, niza' atau naza' antara orang mukmin dan orang musyrik sejak zaman qadim, yaitu zaman lampau yang dulu, ya, bahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kesyirikan pertama kali terjadi pada zamannya Nabi siapa? Zamannya Nabi Adam alaihissalam belum terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali, ya, itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, Lata, Uzza, ya, itu salah satu yang disembah. Sampai sekarang pun masih terjadi, ya, subhanallah. Wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibadi kad-du'a. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dengan segala perbuatan hamba. Nah, bedakan yang sebelumnya mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau misalkan rububiyah. Sekarang uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan segala perbuatan hamba. Jadi kita mentauhidkan Allah dengan beribadah kepada Allah, perbuatan hamba, perbuatan kita. Contohnya apa? Kad-du'a, seperti doa. Doa dibagi menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah contohnya adalah sholat. Karena di dalam sholat itu banyak doa-doa. Kita melakukan gerakan-gerakan sholat, itu maknanya doa. Ibadah yang termasuk doa ibadah yaitu juga puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu termasuk doa ibadah. Segala bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah, masuk kepada doa ibadah. Yang kedua, doa masalah, doa tolab, yaitu kita meminta permintaan kepada Allah. Misalkan kita minta diberikan rezeki, minta diberikan jodoh, minta diberikan keturunan, minta diberikan kemudahan untuk mengerjakan ujian, minta dilepaskan dari kesulitan, minta supaya dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini permintaan ini namanya doa masalah, doa tolab, doa permintaan. Kemudian contoh yang kedua, wan nazri, yaitu nazar. Apa itu nazar? Apa? Janji, sumpah, ya, yaitu seorang hamba yang mewajibkan kepada dirinya sendiri dengan suatu perkara atau suatu ketaatan kepada Allah, yang perkara tersebut pada asalnya bukan perkara yang diwajibkan bagi dirinya menurut syariat. Jadi kalau seorang nazar, misalkan kalau saya misalkan dapat nilai 100, saya mau sholat subuh, ini namanya bukan nazar, ya. Nazar itu misalkan kalau saya jadi lulusan yang terbaik, saya mau puasa
selama 1 pekan, 7 hari. Nah, dalam pelaksanaannya berarti boleh berturut-turut, boleh tidak. Yang penting 7 hari. Kalau misalkan saya diselamatkan, saya mau menyembelih kambing dan lain-lain. Ini namanya nazar. Iya. Hukumnya boleh, tapi sebagian menyatakan para ulama itu makruh. Kenapa makruh? Karena la yukhraj hadzal nazar illa min bakhil. Tidaklah keluar nazar ini kecuali dari orang yang pelit. Kenapa disebutkan demikian? Karena dia mau beribadah kalau dipenuhi keinginannya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab tauhid. Ya. Dan nazar ini ketika seorang sudah mengucapkannya, ya, apalagi kalau disaksikan oleh orang-orang, sekedar dia berazam dan dia mengucapkannya dan dia berjanji kepada Allah, maka dia harus ditunaikan, ya, wajib. Tapi kalau dia bernazar dengan sesuatu yang itu diharamkan, maka tidak boleh ditunaikan, haram. Ya, misalkan kalau kalau saya mendapatkan misalkan berupa kenikmatan. Kalau saya naik jabatan, ya misalkan saya mau menyembelih untuk makam fulan, untuk pohon tertentu, untuk gunung tertentu, maka ini tidak boleh dilakukan, haram. Ya. Baik, kemudian contoh yang berikutnya apa di sini? Wan nahri, yaitu berkurban. Sudah jelas ya, berkurban ya. Berkurban itu di hari raya Idul Adha dengan hewan-hewan yang sudah ditetapkan. Yang pertama apa? Unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga domba atau kambing. Ya. Kemudian yang berikutnya contohnya ibadah apa? Di sini warroja. Apa itu roja? Mengharap, berharap. Ya, kita mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan doa kita dikabulkan, mengharapkan agar musibah ini tidak terjadi. Artinya berharap kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini amalan hati, ya. Harapan untuk disembuhkan penyakit dan lain-lain. Kemudian contoh berikutnya ibadah di sini apa? Wal khauf, yaitu takut. Takut neraka. Ya, takut tertimpa azab di dunia, musibah, bencana dan lain-lain. Dan takut di sini para ulama dibagi menjadi 3. Ada khauf tabi'i, yaitu misalkan orang takut api, takut binatang buas, takut ular, takut kecoa. Kecoa termasuk gak ya? Atau takut tikus, ya, takut yang lain tabi'i. Baik. Yang kedua khauf ibadah, yaitu rasa takut seseorang yang diiringi dengan penyembahan. Dan ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita nggak mengerjakan sholat, kita bukan takut, ya, dihukum sama musyrifah, misalkan. Tapi kita takut diazab sama Allah, ya, hati-hati. Kalau kita misalkan tidak puasa, kita takut dipukul sama umi atau abi kita. Nah, ini bukan seperti ini nggak boleh. Takut dalam masalah ibadah ini harus kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Terkait amal ibadah ini hanya takut kepada Allah. Kalau kita tidak mengerjakan ibadah yang wajib,
itu kita takutnya harus kepada Allah. Paham ya? Begitu. Baik yang sunnah maupun yang wajib. Kemudian khauf yang tersembunyi. Khauf al-khafi. Misalkan rasa takut terhadap mayit dalam kubur. Rasa takut terhadap jin-jin penunggu laut. Rasa takut kepada ya jin-jin yang ada di pesantren misalkan. Nah, para ulama menjelaskan ini termasuk perbuatan dari syirik, hati-hati. Maka kita tidak boleh ke kamar mandi minta ditemenin. Ya. Nah, ini dibuang rasa ini. Lawan, ya. Nah, kita sudah diajarkan sebelum masuk kamar mandi itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah dari jin yang berjenis laki-laki maupun perempuan dan baca bismillah, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah dengan bismillah. Kalau kita ya berani, maka jin itu akan mengecil seperti lalat. Sebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita takut, jin itu akan menjadi besar setinggi rumah. Sebesar rumah. Maka yang seperti ini jangan sampai kita takut terhadap kuntilanak, genderuwo, apalagi dan lain-lain, pocong-pocong ya. Itu semuanya sudah masa lalu, sudah jangan sampai diungkit-ungkit lagi ya. Dracula, vampir dan lain-lain. Ya. Ini buang. Buangnya dengan cara kita menyibukkan dengan pikiran yang bermanfaat. Dengan kita ya menyibukkan zikir kepada Allah. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya karena sudah masuk waktu Aisyah. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Yang paling penting adalah kita memahami apa yang disampaikan dan mengamalkannya. Kita hari ini sudah belajar 2 tauhid. Ya, yang pertama tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kita membaca surat Al-Fatihah pertama, bagaimana bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb semesta alam, berarti Allah yang menciptakan semesta alam. Rabb itu pemilik, dan sekaligus Rabb ini maknanya apa? Pengatur. Pengatur, pencipta, ini perbuatan Allah. Kita mengesahkan Allah. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu tauhid kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi kita beribadah dengan mentauhidkan Allah. Ini dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Inilah tauhid uluhiyah ini yang paling penting, membedakan antara orang Islam dengan non muslim. Ya. Tadi contohnya apa? Doa, kemudian berkurban, kemudian berharap, kemudian rasa takut, kemudian nazar. Insyaallah contoh-contoh yang berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pada pekan yang lalu ada pertanyaan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membaca zodiak, ramalan bintang termasuk pembatal keislaman? Jawabannya termasuk. Sebagaimana fatwa atau penjelasan Syekh Saleh ya di dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid, yang beliau menjelaskan ya itu termasuk pembatal keislaman. Kenapa? Dengan syarat ya orang yang membaca zodiak ini membenarkannya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal kemudian membenarkannya, maka dia sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Saleh contohnya, dan juga Syekh Shalih Fauzan ya. Syekh Shalih Al-Syekh sama Syekh Shalih Fauzan, kita baca zodiak ini
misalkan apa Libre, Gemini, apalah gitu, ya dan lain-lain. Kemudian kita membenarkan, ya itu sama saja kita mendatangi dukun dan membenarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan sampai kita percaya. Yang sudah melakukannya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak diulang lagi. Yang temannya masih kayak gitu diingatkan. Kemudian yang kedua, apa hukumnya datang ke orang pintar untuk meminta dilancarkan rezeki dan meminta kesembuhan? Yang enggak boleh. Sama kayak tadi ya, hadis riwayat Ahmad, yaitu man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad. Ya enggak boleh ya. Syarat untuk meminta pertolongan yang diperbolehkan. Yang pertama, orangnya masih hidup. Yang kedua, dia ada di hadapannya. Yang ketiga, dia mampu. Ya, catat 3 syarat ini. Yang pertama, apa tadi? Apa yang pertama? Masih hidup. Kita minta tolong pada orang yang masih hidup. Yang kedua, ada di hadapan kita. Yang ketiga, mampu. Kalau kita misalnya minta tolong kepada umi kita, abi kita masih umi tolong, di sana dengan kekuatan umi yang gaib, enggak boleh ini. Kemudian yang ketiga, apakah boleh kita mencari mimpi? Mimpi ini bukan dalil. Tapi kalau seseorang mimpi baik, boleh diceritakan kepada yang dia cintai karena Allah, keluarganya dan lain-lain. Tapi tidak wajib ya, boleh. Kalau mimpi buruk haram, karena banyak hadis-hadisnya, hadis dari Jabir bin Abdullah yang lain-lain. Nabi SAW melarang seseorang menceritakan mimpi buruk. Bahkan disunahkan ketika bangun dari mimpi buruk meludah 3 kali ke kiri, ya, kemudian berlindung kepada Allah agar tidak terjadi. Ya, kalau mimpi baik bukan berarti itu menjadi pembenaran, tapi boleh bersyukur kepada Allah. Dan mimpi itu ada 3. Nah, ingat, mimpi itu ada 3. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hadisin nafs. Mimpi itu muncul karena pikiran yang senantiasa dipikir terus-terusan. Kita misalkan stres lagi mikirin ujian, akhirnya masuk ke dalam mimpi kita lagi ngerjain ujian, gagal ujian dan lain-lain. Nah, itu. Yang kedua, mimpi itu muncul karena gangguan syaitan, ya, karena lupa doa langsung tidur, ya, lupa baca bismika Allahumma mutawahhibu, lupa baca ayat kursi, langsung tidur, akhirnya diganggu jin. Yang ketiga ini, busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Nah, ini yang kita harapkan ini. Kalau kabar gembira dari Allah itu bisa jadi kenyataan, itu luar biasa, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan, ya, keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, beribadah dengan sebaik-baiknya sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dengan taubatan nasuha yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, semoga kita dikumpulkan kembali bersama keluarga kita dan orang kita cintai, bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.